Aturan Islam atau ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan hak pemerintah dan ada yang merupakan hak rakyat. Kalau hak rakyat, pemerintah jangan campur tangan, kecuali kalau ada laporan, ya, seperti utang piutang dan lain sebagainya. Tapi ada hak pemerintah. Nah, hak pemerintah ini rakyat tidak boleh ikut melaksanakannya. Murni pemerintah. Sebab kalau rakyat ikut melaksanakannya, maka akan muncul kekacauan dalam negara tersebut. Seperti hukum kisos, ya, hukum kisos, hukum hudud. Apa itu? Misalnya dalam Islam, orang mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Nah, memotong tangan pencuri ini adalah hak pemerintah, bukan hak rakyat. Ya, bukan hak rakyat. Walaupun itu fi'il amr, ya, kata perintah, potong tangannya. Ya, tapi ini hak pemerintah, bukan hak rakyat. Kalau rakyat melaksanakan sendiri, umpamanya ada orang mencuri di masjid, ya, kita tangkap orang tersebut, kita potong tangannya, maka akan terjadi kekacauan. Yang pertama, yang motong itu berdosa. Mengapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, akan terjadi kekacauan. Mengapa? Tentu keluarga yang dipotong tangan itu akan balas dendam, maka akan terjadi kekacauan di masyarakat. Begitupun hukum kisos. Orang bunuh dibunuh. Nah, kalau ada orang membunuh, maka dia harus diserahkan kepada pemerintah. Jangan dibunuh sendiri. Kalau kita membunuhnya, kata kita ini Quran loh. Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan kisos dalam hal pembunuhan. Tapi ini murni hak pemerintah, bukan hak rakyat. Kalau kita potong tangannya, kita berdosa dan akan terjadi kekacauan. Maka keluarga yang dibunuh lagi itu akan membalas dendam dan akhirnya tidak akan berhenti. Terjadi kekacauan terus menerus, dendam terus dan tidak selesai-selesainya. Nah, jadi solusinya adalah kalau kita mendapatkan orang mencuri atau orang membunuh, kita tangkap, kita laporkan ke pemerintah, kita serahkan ke pemerintah. Nah, jika seandainya pemerintah tidak adil atau tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang berdosa adalah mereka, bukan kita. Begitupun dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah itu ada ibadah yang merupakan hak pemerintah. Ada yang hak rakyat. Dikatakan hak pemerintah di sini adalah dalam hal penentuannya. Penentuan waktunya supaya ibadah ini bersama-sama. Ibadah yang bersama-sama itu ada 4. 1, puasa Ramadan. 2, Idul Fitri. 3, Idul Adha. 4, haji. 4 ibadah ini adalah ibadah bersama-sama. Kalau Anda baca hadis tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, tentang Idul Fitri, tentang Idul Adha, maka Nabi SAW mengkaitkannya dengan manusia. Berpuasa adalah hari di mana berpuasa, hari di mana manusia berpuasa. Beridul Fitri adalah hari di mana orang beridul fitri, dan beridul adha hari di mana orang berkorban. Hadis ini menjelaskan bahwasanya puasa Idul Fitri, Idul Adha bersama-sama. Begitu juga dengan haji. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan manusia. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu sebagaimana manusia bertolak. Jadi kalau bertolak semua. Kalau puasa, puasa semua. Kalau Idul Fitri semua. Kalau beridul adha, Idul Adha semuanya. Selama dia manusia muslim. Nah, ini dalam hal untuk bisa bersama-sama itu hak pemerintah mengenai waktunya. Rakyat jangan ikut menentukan juga. Paling bisa ngusul, tapi ketentuannya di tangan pemerintah, bukan di tangan rakyat. Ketika rakyat ikut menentukan ya waktu-waktu ibadah 4 macam ini, maka terjadilah kekacauan. Contoh berpuasa. Ada yang puasa Rebo, ada puasa Kemis. Nanti ada tarekat-tarekat itu puasa hari Selasa, tarekat ini puasa hari Ahad. Kacau. Begitupun Idul Fitri, kacau.
ketika rakyat diizinkan untuk menentukan waktu-waktu 4 macam ibadah ini. Alhamdulillah, ya, kota Mekah, orang haji tidak pergi ke Indonesia. Kalau seandainya haji itu ada di Indonesia, Arafah ada di Indonesia, Ka'bah ada di Indonesia, apa yang terjadi? Dengan kondisi seperti ini pasti kacau. Ngapa? Nanti ada orang wukuf hari Rabu, orang wukuf hari Selasa, orang wukuf di hari Kamis, orang wukuf di hari Ahad. Stres orang luar negeri yang pergi haji ke Indonesia. Semua pemerintah tegas, ya, di mana-mana tegas, ya. Kita ini yang belum. Makanya saya sarankan kepada para ulama, tokoh-tokoh organisasi, buang ego organisasi Anda. Jangan kacaukan umat Islam. Ya, jangan kacaukan umat Islam. Jangan bersuuzon dengan pemerintah dalam hal penentuan waktu berpuasa, beridul fitri bila ada. Dosa besar Anda sudah mengacaukan umat Islam dalam beribadah. 4 macam ibadah ini adalah murni hak pemerintah dari segi waktunya. Mudah-mudahan kita semua dapat bersama-sama berpuasa bersama-sama, beridul fitri bersama-sama, beridul adha bersama-sama. Oleh karena itu, mohon pada pemerintah supaya tegas dalam hal ini. Jangan diizinkan organisasi apapun untuk menentukan waktu. Mereka hanya berhak mengusul, tapi penetapan di tangan pemerintah dan tanggung jawab pemerintah. Kalau seandainya pemerintah sengaja untuk salah, itu pemerintah yang tanggung jawab. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis tentang ibadah sholat berjamaah. Imam itu, ya maksud hadis, sholat bersama Anda. Imam benar, imam berpahala, Anda berpahala. Dan jika imam salah, imam berdosa, Anda berpahala. Kita makmum berpahala. Tapi ketika kita mengambil hak yang bukan hak kita, kita berdosa.